Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa.
pemilik segalanya. Siapa pemilik segalanya? Tuhan. Yang punya surga, yang punya bumi siapa? Tuhan. Ya. Kita ini bukan pemilik sesungguhnya. Kita ini cuma dikasih pinjam. Ya loh? Termasuk istri kita, suami kita, anak-anak kita. Mereka itu punyanya siapa? Punyanya Tuhan. Jadi kalau hari ini engkau merasa aku kehilangan seseorang yang cinta ini dengan masalah itu mereka miliknya Tuhan kalau mereka kembali ke Tuhan ya sudah ya dan sifat yang dimau Tuhan adalah kesadaran kita bahwa menyatu dengan Bapa Putra dan Roh Kudus. Matius 5 ayat 3, tapi ini bukan nggak ada di PPT-nya ya. Saya cuma membahas sedikit. Ini berhubungan dengan apa yang akan kita bahas di hari ini tentang menghadapi tahun 2026. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Sekali lagi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ini ayatnya kayaknya kontradiksi ya. Miskin tapi dia empunya loh. Kan gimana nih ceritanya? Saya selalu mengajarkan perubahan cara berpikir. Nah, ini memang ada peperangan di dalam diri kita yang belum paham ya. Miskin di hadapan Allah, tetapi justru dialah yang memiliki kerajaan surga. Artinya hidupnya limpah enggak? Limpah, karena dia pemilik kerajaan surga. Sebetulnya yang punya kerajaan surga siapa? Tuhan. Nah, kita kan sudah menyatu dengan Tuhan, toh. Makanya sejak dibaptis sudah rohnya sudah menyatu dengan Bapa Putra dan Roh Kudus. Ya kan? Pikirannya yang harus disiplinkan untuk selaras dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita sudah menyatu dengan Tuhan, maka kita Bapa Putra dan Roh Kudus diam di dalam saya, di dalam kita. Saya cuma mengulang ya, untuk melanjutkan pelajaran hari ini. Yohanes 14 ayat 23. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti firman-Ku dan kami akan diam di dalam kamu. Kami loh, Putra Roh Kudus diam di dalammu. Berarti pemilik surga itu diam di dalam saya, di dalam kita semuanya. Amin. Berarti itulah pemilik kerajaan surga. Jadi berat ya. Bisa ya, bisa memahami ya. Kasih tahu ya Bapak Ibu ya. Gini. Pikiran kita ini adalah seperti rahim. Rahim. Benih firman Tuhan disampaikan, itu 1 Petrus 1 ayat 23. Benih firman Tuhan itu seperti benih. Benih ilahi. Tuhan berkata apapun, kalau pikiran kita ini menjadi seperti rahim yang siap untuk ditaburi benih, maka kita ini sedang mengandung sesuatu yang ilahi. Ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua mengubah cara berpikir supaya hidupmu lebih ringan. Karena kalau engkau memakai pola pikir dunia, pakai pola pikirmu sendiri, hidupmu berat, kasih tahu ya. Apalagi menghadapi tahun 2026. Kalau mindset kita belum dirubah, yang stres. Tapi saya mau, walaupun kita sedikit ya, beberapa orang, tapi ini ngerti pola pikir yang dirubah, engkau akan menolong banyak orang yang nanti tahun 2020 nangis. Nangis, banyak yang nangis. Tapi Bapak Ibu yang di sini sudah ngerti rahasianya, engkau banyak tertawa. Dia tertawa tentang hari depan itu kan Amsal 31 ayat berapa ya? Tidak nanti ya. Sekitar ayat 26 apa berapa itu. Ujian untuk seorang perempuan yang takut akan Tuhan. Kita semua mempelai perempuan betul. Walaupun Bapak Ibu ada yang bapak-bapak, tapi kalian kan takut mempelai.
Puji-pujian buat seorang istri yang takut akan Tuhan, mempelai yang takut akan Tuhan. Dia tertawa tentang hari depan. Ini di mana coba dicari? Amsal 31. Dia tertawa tentang hari depan. Artinya bahwa kita yang ngerti kebenaran, yang mindsetnya sudah dirubah menjadi pikiran Kristus, engkau akan tertawa tentang hari depan. Ya, nah ini Matius 5, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Nanti yang sudah ketemu Amsal berapa? 31 ayat berapa itu? 25. Nah, 25 ya. Isinya ngomong apa? Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Dia tertawa tentang hari depan. Iya. Pakaiannya ialah kekuatan dan kemuliaan. Kuat, perkasa, anti baper, anti tersinggung, anti marah, kuat, anti sakit, anti masuk angin, anti badai. Ya, kuat, perkasa, dan dia tertawa tentang hari depan. Nyambung kan? Bapak Ibu akan tertawa ketika engkau berubah mindset-nya dulu. Mindset-nya apa? Seluruh alam semesta ini, suara saya bisa didengar yang di Zoom? Bisa. Aman, Bu. Perubahan cara berpikir yang kita alami karena kita sudah menjadi manusia baru, seperti di Roma 12 ayat 1 dan 2, itu membuat kita nanti enteng menghadapi tahun depan. Tapi pastikan sebelum berakhir tahun ini, Bapak Ibu harus berjuang untuk merubah mindsetmu menjadi seperti yang Tuhan mau. Amin. Sekarang di firman Tuhan di Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Yang dia tahu bahwa dia itu di sini cuma pinjam segala sesuatunya. Pemilik sesungguhnya adalah Tuhan. Istrimu, suamimu, anak-anakmu, kekayaanmu, fasilitas yang kau punya. Sebetulnya itu miliknya Tuhan, engkau hanya dipinjami. Nanti kalau meninggal bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Cuma sehelai baju untuk mendandanimu, engkau bertemu dengan mempelai laki-laki. Nggak bawa apa-apa. Nggak bawa titel, nggak bawa apa-apa, nggak bawa apa-apa. Hanya buah-buah pertobatan yang sudah engkau bawa selama hidupmu, itu yang engkau akan bawa kepada Tuhan. Ya. Jadi, sekali lagi, mari ubah mindset kita bahwa kita ini hanya pinjam. Pemiliknya siapa? Tuhan. Jadi, apapun yang akan diambil, jangan nangis. Jangan nangis. Kalian cuma pinjam kok. Hanya diberi kepercayaan untuk memakai fasilitas itu seperti fasilitas kantor. Mobil kantor, rumah kantor, rumah dinas. Itu kan cuma dipinjami. Sama. Nah, Bapak Ibu, kalau engkau ngerti hari ini yang akan saya sampaikan 2026, engkau mesti mengerti apa agenda Tuhan, apa kehendak Tuhan atas hidup kita. Engkau harus sungguh-sungguh paham dan mengerti. Ya. Oke. Ulang. Berbaikilah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan surga. Ketika mindsetnya sudah berubah bahwa semuanya itu Tuhan punya, aku hanya dipercaya untuk mengelola. Engkau tahu bahwa engkau nggak punya apa-apa. Milikmu sesungguhnya adalah Tuhan saja. Maka hidupmu limpah. Pikiranmu rahim. Firman Tuhan benih ilahi. Ketika pikiranmu merenungkan firman Tuhan, engkau hamil secara rohani. Ketika engkau hamil rohani, engkau akan melahirkan hal-hal yang ilahi. Amin dong, jangan salah ngomong. Biarin aja saya tidur ke sini. Jangan salah fokus ya. Rahim. Kenapa pikiran kita disebut rahim rohani? Matius 13 ada 4 jenis tanah. Pinggir jalan, batu-batu, semak duri, tanah yang subur. Ketika benih firman Tuhan disampaikan, engkau mikirnya kemana-mana itu pinggir jalan.
itu berarti rahimmu, pikiranmu, hatimu enggak siap ditaburi oleh firman Tuhan. Karena lagi disampaikan firman, pikirannya kemana-mana. Tadi habis dimarahi bosnya, masih sakit hati, susah mengampuni. Ke sini hanya gara-gara ada Bu Ana, nggak enak, jauh-jauh dari Semarang. Jangan, engkau harus datang itu dengan rahim yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Amin. Sehingga ketika engkau merenungkannya, keluar dari tempat ini, kau renungkan, kau sedang hamil secara rohani. Ketika engkau hamil secara rohani, engkau akan melahirkan hal-hal yang ilahi. Itu apa hal-hal ilahi, apa janji-janji Tuhan itu terjadi dan tergenapi dalam hidupmu. Enggak usah pakai susah. Udahlah, coba tolong praktekkan ya. Tahun depan, ini pikiran kita ingat-ingat bahwa ini adalah rahim rohani. Benih firman Tuhan, engkau intim dengan Tuhan tuh maksudnya apa sih intim dengan Tuhan? Apa nyembah 24 jam? Ya, kamu doa setiap 24 jam. 24 jam itu setiap hari ketika engkau ambil napas, keluarkan napas itu engkau terus berkata Tuhan kau baik, terima kasih. Itu tuh nyembah loh. Itu tuh berdoa loh. Jadi orang-orang yang percaya sama Yesus nyembahnya 24 jam, ambil napas kamu tidur, masih napas, itu nyembah loh. Itu worship. Jadi tolong renungkan bahwa keberadaan Tuhan yang masih ada di dalam diri kita, itulah hartamu. Maka engkau limpah. Mungkin ada yang main investasi, dibohongi orang, duitmu dibawa kabur 100 juta. Nggak usah nangis. Pemilik kerajaan surga itu ada di dalam dirimu. Engkau limpah. Tinggal ini pikiranmu. Engkau selaraskan kembali dengan firman Tuhan yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka itu tadi yang hilang-hilang aku tambahkan. Tambahkan lagi. Tapi mulai pakai hikmat. Jangan sebentar-sebentar mau dibohongi orang. Jangan belas kasihmu, memang kamu itu anak-anak Allah itu punya belas kasihan yang tinggi. Jangan mudah ketipu. Punyailah yang namanya karunia membedakan roh. Ini saya close tentang hidup limpah. Oke ya. Nah, kita masuk ke dalam sesi berikutnya, yaitu bagaimana saya menghadapi tahun 2026. Oke. Saudara perhatikan dari Januari kemarin sampai dengan November hari ini. Ada begitu banyak cerita-cerita sedih di dalam hidupmu. Nggak masalah. Hari ini engkau tahu bahwa semua yang Tuhan ambil, semua yang Tuhan izinkan terjadi, itu di dalam agendanya Tuhan. Amin. Memberikan kekuatan kepadamu di tahun 2026 untuk lebih kenal lagi siapa penciptamu, siapa Tuhan. Ya, masuk 2026, engkau harus jalan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak boleh jalan sendirian. Bagaimana saya berjalan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Jalan dengan dipimpin oleh Roh Kudus dan Firman. Tidak boleh tidak ada Firman di sini. Maka dulu dong. Tidak boleh tidak ada firman di pikiranmu. Karena pikiranmu adalah rahim, rohani. Benih firman Tuhan, kalau engkau erami, kalau engkau renungkan, engkau akan mengalami janji Tuhan itu. Alkitab kan isinya janji Tuhan semua toh. Limpah, diberkati, jadi kepala, bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan, janji Tuhan. Kalau ini tidak pernah ada perenungan. Yang direnungkan adalah kekecewaan, yang direnungkan adalah kegagalan, yang direnungkan adalah intimidasi iblis. Rahimmu bermasalah. Pikiranmu bermasalah.
menghasilkan kemandulan. Ya toh, kalau rahimnya bermasalah mandul enggak? Mandul. Tapi kalau rahim rohani kita, pikiran kita ini bersih, mau dijadikan seperti tanah yang subur, siap ditaburi oleh benih firman Tuhan, maka engkau tahun depan lebih bagus daripada tahun kemarin. Mengalami progres. Amin. Amin. Semangat dong. Saya aja semangat banget. Karena apa? Makin kenal Tuhan, hidup saya makin enteng. Karena makin tahu bahwa semuanya itu cuma titipan. Jadi kenapa saya mesti stres? Katanya ahli ekonomi nanti semakin sulit. Iya, biarin aja. Kan pemilik surga ada di dalammu. Tapi kan ininya kan mindsetnya kan harus diselaraskan dengan apa kata Tuhan. Ya, jangan pernah jalan tanpa Tuhan. Dan saudara, saya ini kemarin itu baru dikasih tahu Tuhan hasil dari perenungan. Yang disebut Immanuel itu gini loh. Ketika Tuhan menciptakan kita, kan Tuhan itu menghembuskan nafasnya loh. Nah sampai hari ini kan kita masih, waktu kamu Immanuel, itu pemilik surga ada di dalammu. Berarti itu semua orang yang diciptakan oleh Tuhan, dia disertai Tuhan. Makanya Tuhan itu nggak nyiptain yang namanya agama, tapi keselamatan. Ketika engkau ambil nafas, engkau menyadari bahwa dia ada di dalamku, dia masih menyertai aku. Itu keren sekali. Ya. Terus, kapan kita, Bu, saya masih bernapas, tapi saya melepaskan diri dari tangan Tuhan. Ketika tadi pikiranmu sakar pede. Apa tuh Bu sakar pede? Maunya sendiri. Pikirannya harus diselaraskan sama firman, tetapi kita punya yang namanya kebenaran diri sendiri. Misalnya begini, kebenaran diri sendiri itu biasanya dicetak oleh pola dunia. Dunia berkata selingkuh boleh, dunia berkata berzina boleh, dunia berkata bercerai boleh, itu dunia. Tapi kita nggak boleh punya pola pikir dunia, nggak boleh. Pola pikirnya apa? Mengampuni, menerima, mengasihi, ada penguasaan diri, mengasihi, ya, memiliki cara pandang seperti Yesus ketika memandang pasangan kita. Jadi nggak ada yang cerai ya. Siapa yang sudah mau siap-siap cerai? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Recording in progress. Nggak ada jawaban. Itu dong, nggak ada. Karena kalau ada berarti kamu memiliki yang namanya pikiranmu sendiri. Lanjut ya. Lanjut selanjutnya. Nah, blueprint-nya apa sih sebetulnya yang Bapak punya? Kita harus tahu loh, blueprint-nya Tuhan itu. Kehendak Tuhan itu apa? Kita harus tahu. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Mungkin ini ada yang menganggap namanya Bu Pendeta. Makanya urusannya urusan tentang jiwa-jiwa. Keselamatan tentang jiwa-jiwa. Jangan menganggap ini hanya untuk Bu Pendeta dan Pak Pendeta. Ini untuk semua. Ini blueprint, ini agenda besar Tuhan. Yang harus kita kerjakan. Bapak Ibu punya waktu yang sangat singkat ke depan. Sangat singkat. Waktumu jangan kau pikir bahwa itu masih lama. Sangat singkat. Tiba-tiba terjadi pleng. Kamu nggak siap. Tapi kalau engkau ngerti rahasia Tuhan, agendanya, engkau nggak kaget. Karena engkau sudah menyiapkan itu. Ya, lanjut. Yang 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Kehendak Tuhan itu apa sih sebetulnya? Ya. Yang slide berikutnya 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Yuk dibaca bersama-sama 2, 3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat
dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik, ayat berikutnya, 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan. Ini loh. Apa sih blueprint-nya Tuhan? Apa sih yang harus kita tahu di tahun depan? Tuhan menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Semuanya harus ngerti bahwa kehendak Tuhan adalah supaya suamimu diselamatkan, istrimu diselamatkan, anak-anakmu diselamatkan, teman kantormu diselamatkan, mbak-mbakmu yang kerja asisten rumah tangga diselamatkan, orang-orang di sekelilingmu diselamatkan, dan engkau sendiri pastikan bahwa engkau sudah diselamatkan. Saya banyak menerima informasi-informasi dari beberapa orang, dari yang terus tiap hari datang ke WA saya. Yang sebetulnya jawabannya adalah orang ini belum tentu diselamatkan. Kenapa? Dia pendoa, tapi dia konflik. Dia tidak bisa mengampuni. Dia hamba Tuhan, tapi dia selingkuh. Dia hamba Tuhan, tapi dia ngambil uang jemaat. Pokoknya banyak cerita. Kita semua hamba Tuhan, betul ya? Kan dulunya hamba setan, maaf. Sebelum menerima kebenaran. Kan sakarpe dewe toh, semaunya sendiri. Berarti hamba siapa? Hamba setan. Tapi setelah engkau tahu kebenaran, engkau menjadi hamba kebenaran, hamba Allah. Nah, waktu engkau menjadi hamba Allah, dalam perjalanan waktumu engkau mengalami yang nama konflik, engkau sakit hati, engkau tersinggung, engkau mengambil keputusan-keputusan yang melanggar firman Tuhan. Maka sesungguhnya adalah pertanyaannya, sungguhkah engkau sudah diselamatkan? Betul? Betul? Terlalu banyak kan di luar sana, kalau kita mau melihat, sesungguhnya mereka belum diselamatkan loh. Ketika mereka masih konflik. Konflik itu artinya apa sih? Tidak mengampuni. Kalau tidak mengampuni bagaimana? Dijawab dong, kok saya ngomong sendiri? Kalau tidak mengampuni berarti apa? Tidak diampuni. Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15. Jikalau kamu mengampuni sesamamu, Bapa di surga akan mengampunimu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni sesamamu, Bapa di surga juga tidak akan mengampunimu. Pastikan hari ini sebelum berakhir tahun 2025 kalian sudah selesai dalam hal mengampuni. Artinya agenda besar Bapa di surga itu bahwa engkau diselamatkan, engkau mengetahui kebenaran. Itu jadi di dalam hidup. Amin. Enggak usah mikir yang wow gitu loh. Simpel saja, sederhana saja. Yuk, tarik hidupmu kembali ke Alkitab. Sederhana saja. Padahal saya sudah membayangkan Ibu nanti akan ngajari saya nih 2026 kita akan mengalami multiplikasi, berkat melimpah, yang wow. Kok sing diajari kayak gini? Ini rahasia. Ketika Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua, kalau kebenarannya kamu nggak dapat, bagaimana Tuhan akan menambahkan? Engkau aja dipercaya pada hal yang kecil nggak bisa kok Tuhan mau kasih yang besar. Kosong. Jangan terpengaruh pada khotbah-khotbah yang wow. Kembalilah kepada Bible. Alkitab firman Tuhan. Ya. Kembali kepada Alkitab. Nah, ini tadi kehendak Tuhan adalah semua orang diselamatkan termasuk saya sendiri. Enggak usah selalu melihat orang lain, saya sendiri.
Nah, sesungguhnya ketika dirimu kita ini sudah diselamatkan, engkau itu sebetulnya pembawa pemulihan, pembawa keselamatan bagi seluruh keluargamu dan orang-orang di sekelilingmu. Amin. Jadi kalau suamimu belum bertobat, istrimu belum bertobat, jangan menuntut dia bertobat, tapi tuntutlah dirimu sendiri. Apakah aku itu sungguh-sungguh bertobat sudah? Sudah menjadi manusia baru? Sudah mengalami Tuhan? Sudah mengalami pembaharuan akal budi? Dan aku sudah memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, ini poinnya ini dulu ya. Jadi agenda besar Tuhan apa? Agar kita semuanya diselamatkan, termasuk saya. Pertanyaannya, apakah saya sudah diselamatkan? Apakah saya sudah mengetahui kebenaran? Kebenaran yang kau ketahui mengubah mindsetmu. Mindset tadi adalah rahim rohani. Ini keren loh. Bapak Ibu kalau bisa memahami ini, pikiranmu itu rahim rohani. Bukankah dia mempelai laki-laki, engkau mempelai perempuan? Mempelai perempuan punya rahim. Rahimnya adalah pikiran dan hatimu tuh yang lembut, yang mau percaya. Pikiranmu jangan memakai pola dunia. Pikirkan perkara-perkara yang di atas itu Kolose 1 ayat. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Pikirkanlah perkara yang di atas. Nah, ketika pikiranmu sudah siap menjadi rahim rohani, benih firman apa saja yang disampaikan oleh hamba Tuhan atau engkau membaca janji Tuhan sendiri, engkau sedang hamil, engkau sedang mengandung hal-hal yang ilahi. Dan engkau akan melahirkan hal-hal yang ilahi. Apa itu? Semua janji Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Saya itu suka ngajar kepada teman-teman semuanya ya yang ngikutin saya. You harus progres loh 1 bulan ke depan. Itu selalu saya omongin. Ini tanggal berapa? Tanggal 14. Tanggal 14 Desember nanti kamu sudah mengalami sebuah progres. Entah itu apa. Mungkin kamu sudah lepas dari ikatan dosa perzinahan. Mungkin engkau sudah lepas dari ikatan dosa tidak mengampuni. Itu progres. Tidak hanya ukurannya uang. Nah, uang itu nanti ikuti, percayalah. Ya kan? Kan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau engkau sudah ngerti kebenaran, engkau sudah ngerti kerajaan Allah, semuanya itu milikmu. Bukankah pemilik surga ada di dalammu? Yang sini Pak hancurin nih pola pikirmu yang salah kaprah ini. Kamu sepakat deh? Sepakat. Yang masih cari jodoh, jangan khawatir. Yang masih cari jodoh, jangan khawatir. Ini pikirannya kepada firman aja. Tuhan itu sudah menyediakan jodoh yang memang udah cocok sama dirimu. Nggak bakal salah. Jangan cari sendiri. Nanti repot. Ya. Saya ngomong sama yang masih single. Yang sudah berpasangan, lupakan itu. Itu bukan harapanmu. Aku tidak memberi PHP loh ya. Yang sudah memiliki pasangan, engkau harus rekonsiliasi sebelum tahun 2020. Nah, ampuni. Yuk sepakat. Rukun. Ketika rukun, berkat Tuhan turun. Mazmur 133. Nah ini, setelah tadi engkau mengetahui bahwa agenda besar Tuhan adalah supaya semua orang diselamatkan. Berarti Bapak itu adalah umatnya kerajaan. Ya, menjadi terang, menjadi garam. Dimanapun engkau berada, keberadaanmu itu seperti Abraham. Ketika Sodom dan Gomora mau dihancurkan, berarti nanti 2026 akan banyak bencana alam. Ya. Tetapi Tuhan menemukan Abraham, yaitu kita semuanya yang sudah diubah pola pikirnya. Lewat kehidupan kita bisa berdoa, Tuhan berkati kota kami, berkati para pemimpin bangsa kami,
berkati ini Tuhan, bosku begini, berkati Tuhan, tolong berikan roh takut akan Tuhan. Kau doakan mereka. Membuat yang namanya Lot tidak masuk di dalam bencana Sodom dan Gomora. Diluputkan. Bapak Ibu adalah pembawa keselamatan buat orang-orang sekeliling. Ada yang namanya apa namanya? Ramalan-ramalan bahwa lempengan-lempengan akan bergerak, akan terjadi tsunami, akan terjadi megatrust karena ada orang benar di situ. Diluputkan. Amin. Nggak usah takut yang tinggal di apartemen-apartemen. Nggak usah takut. Kemarin saya juga tinggal di apartemen. Tapi anak-anak di sana berkata, dia tenang. Oh, anak ada di apartemen. Nggak ada gempa bumi, nggak ada megatrust. Loh kan kalau ada satu orang benar kan di situ diluputkan toh? Mesti ngerti loh, paham kebenaran firman Tuhan. Betul. Kalau ada di situ orang benar, malaikat itu jagai tempat itu ada anak-anakku, ada orang. Ya, itulah keberadaan. Lanjut. Nah ini, ada begitu banyak agenda jahat. Banyak sekali. Antikris sudah mulai bekerja, chip sudah mulai di mana-mana, dan yang namanya musim itu sudah bisa dibikin, yang namanya wabah juga bisa dibikin, ya toh? Tapi kita tadi mengandung, melahirkan sesuatu yang ilah, minum racun maut tidak mati. Sekarang makanan-makanan itu sudah banyak dicampur dengan macam-macam. Tapi firman Tuhan, engkau percaya kepada Yesus, minum racun maut tidak mati. Tapi kan ini harus di sini. Kalau di sini isinya ketakutan dan kekhawatiran, ngalami enggak? Rahimmu mandul. Ngerti ya? Ini pelajaran keren loh. Bagaimana saya tahun demi tahun itu harus progres, harus mencapai sesuatu yang makin berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah pikiran kita yang harus diselaraskan dengan firman Tuhan. Terus, jadi kita bisa menahan bencana ya dengan karena kita sudah diberi kunci dan kuasa dan otoritas. Kuasa dan otoritas sudah tahu ya ayatnya ya. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Terus lanjut. Terus 28, 18 sampai 20. Yuk baca bersama-sama. Yesus ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertakan yang paling bawah ini yang paling penting. Bagaimana supaya engkau disertai Tuhan senantiasa sampai pada akhir zaman adalah engkau harus memiliki kunci. Wah, ngomongnya tentang jiwa-jiwa. Lakukan saja. Maksudnya gimana? Sesederhana ketika engkau itu adalah kitab yang terbuka yang dibaca banyak orang di dalam hidupmu. Mereka melihat Yesus di dalam dirimu. Meskipun kau nggak bisa khotbah, nggak bisa injili, nggak bisa. Tetapi hidupmu dibaca oleh orang lain bahwa Yesus tinggal di dalam. Banyak ibadat tapi kelakuannya nggak berubah lah buat apa? Orang akan berkata munafik, ya kan? Loh, iya, bukan gitu. Sudahlah, bikin hidup ini simpel, sederhana saja. Apakah kamu sudah diselamatkan? Apakah Yesus tinggal di dalam dirimu? Ketika Yesus di dalam dirimu, orang-orang itu akan menikmati realita Yesus yang tinggal di dalammu, mengalami damai sejahteranya, sukacitanya. Aku tuh naik ketemu sama Bu Yuli itu rasanya magnes gitu loh. Nah itu realita Tuhan, damai sejahtera. Tapi kan ada, aku nih ketemu sini, itu orang hari ayo. Pernah ngalami begitu? Apa yang dia bawa? Nah, itu. Sederhana kan?
Ingat ya, supaya kamu disertai Tuhan senantiasa sampai pada akhir zaman. Artinya bahwa engkau pemilik surga. Loh, iya apa iya? Pemilik surga itu tinggal di dalammu adalah engkau harus memberitakan Injil. Maaf ya, ibu, bapak, bapak. Lewat hidupmu, orang kenal Yesus. Karena tadi bahwa agenda besar Tuhan adalah agar semua orang diselamatkan. Artinya Mbak Uba, kalau sekarang ini kamu melihat suamimu sudah berada bersama dengan Yesus Kristus, keren kan? Dulu kan kamu nggak paham, nangis-nangis, kenapa. Sekarang kamu paham kan? Thank you Tuhan. Berarti tahun depan apalagi aku siap Tuhan. Kayak gitu. Jangan khawatir tentang penghidupanmu sehari-hari. Semuanya akan ditambahkan ketika kamu mengerjakannya. Karena dia menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Lanjut. Nah ini. Apa yang harus dilakukan? Sudah tahu tadi ya agendanya Bapak ya. Nah, nomor 1, tanggalkan manusia lama. Apa ini? Sudah paham ya? Daging. Tapi hidup di dalam roh. Bagaimana hidup di dalam roh? Pikirannya diisi, dituntut oleh firman Tuhan. Jangan tidak baca Alkitab, nanti tersesat. 2026 ada banyak penyesatan. Kalau tidak ada firman, tersesat. Saya sudah ngomong loh ya. Mbak Uga dihitung ya, domba-dombanya jangan sampai ada yang tersesat. Yang tersesat berarti tidak pernah baca. Ayo lanjut belajar akan ketetapan Tuhan. Yang kedua, disiplinkan hidupmu bersama Tuhan, yaitu dituntun oleh roh dan firman. Yang ketiga, harapan dari Tuhan. Yang ketiga, coba harapan yang dari Tuhan. Roma 8, 24-25. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Mengharapkan. 2026. Kita punya pengharapan. Apa tuh? Semua yang Tuhan sediakan atas hidup kita. Harapkan itu. Nah, perhatikan. Engkau harus berhati-hati dengan rahimmu, yaitu pikiranmu tadi ya. Ketika engkau mau sepakat dengan firman Tuhan, sepakat dengan agenda Tuhan, yang Tuhan sediakan itu besar banget. Mengharapkan itu berarti belum terjadi, belum dapat. Pengharapan itu imajinasi. Imajinasi itu diperoleh, engkau harus mengimajinasikan sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Di alam roh semua itu sudah ada. Semua yang kau butuhkan sudah ada. Bagaimana kamu mengambilnya? Engkau harus mengimajinasikan, mengharapkan. Jadi 2026, apa yang harus engkau imajinasikan? Sesuai firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata pemulihan, harapkan pemulihan, imajinasikan pemulihan, apapun, kesehatan, ekonomi, keluarga, harapkan. Kalau engkau tidak punya harapan, tidak ada imajinasi, ya 2026 nggak akan mengalami apa, nggak akan, ya. Harus ada diimajinasikan, diharapkan. Terus, selanjutnya. Apa yang terjadi di tahun 2025 adalah hasil dari pengharapan kita di tahun 2024. Kok kita tidak mengharapkan apa-apa di tahun 2025, tidak terjadi apa-apa. Hidup gitu mawon, saudara-saudara. Enggak ada progres apa. Saya karena saya punya ministry ya, saya tuh berharap makin diperluas, makin banyak orang dengar, makin saya dibukain pintu-pintu, dan itu terjadi. Karena saya mengharap, mengimajinasikan, memikirkan. Ya.
Jika kita tidak mengharapkan apa-apa, tidak mengimajinasikan apa-apa sesuai firman, maka tahun 2025 berlalu begitu saja tanpa ada progres apapun. Next. Tenang, sebentar lagi selesai. Jadi, ya, yuk dibaca bersama-sama. Jadi, mulai imajinasikan, mulai harapkan sesuatu yang terjadi di tahun 2025 dengan memikirkan janji-janji Tuhan. Itu kunci menghadapi tahun 2026. Jika pikiranmu tidak ada firman, kasihan. Kasihan. Firman itu isinya janji-janji Tuhan. Kalau engkau nggak mendownload janji-janji Tuhan di dalam pikiranmu, dalam imajinasimu, dan kemudian engkau mengharapkan itu terjadi, harapkan itu terjadi. Harapan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan itu ACC. Misalnya keluargaku dipulihkan, istriku balik, suamiku balik, tidak lagi diganggu wewe gombel, tidak lagi diganggu oleh mamon, tidak lagi diganggu oleh dunia. Harapkan itu. Kan sesuai firman. Pasti kasih. Anak-anakmu yang memberontak tiba-tiba menjadi anak yang nurut, takut akan Tuhan. Harapkan itu. Enggak usah banyak cincong dan ngobrol dengan orang dunia. Nanti nasihatnya macam-macam bikin kepalamu pusing. Kembali saja kepada janji Tuhan. Pikir bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus, segala sesuatu harus dipulihkan. Berarti anak-anakku pulih, istriku pulih, suamiku pulih, ekonomiku pulih, pekerjaanku pulih, bisnisku pulih. Yang hari ini sudah hancur lebur, kosong, tidak punya apa-apa, pulih. Karena pemulihan segala sesuatu itu yang diinginkan Tuhan sebelum kedatangan. Ya? Bisa ada? Harapan adalah imajinasi positif, mengubah cara kita berhubungan dengan berbagai keadaan hidup. Ketika penyakit atau kemiskinan datang, mengetuk pintu rumah kita tidak terintimidasi. Ketika depresi dan ketakutan mencoba menginap masuk, harapan akan menjaga kita. Ini kemarin yang minta, bagaimana kita menghadapi tahun 2020. Bisnis aja. Ini mau masuk nih, ngetok-ngetok rumahmu, kemiskinan, kebangkrutan, ngetok-ngetok rumahmu. Hei, kamu salah masuk. Aku adalah anak Allah. Pemilik kerajaan Allah itu ada di dalamku. Aku diberkati. Aku dilindungi. Aku dilimpahi. Aku dipercayakan banyak. Itu harus kau harapkan. Tiba-tiba sakit penyakit mengetok pintu rumahmu. Dokter berkata, penyakit semua masuk. Maaf, saya adalah bait nah, bukan tempat sakit penyakit. Bu lah, kalau penyakitnya memang sudah ada, wong ini ada benjolan, wong ini rasa sakit. Usir, kamu ngomong masuk, mohon maaf, sakit penyakit keluar dari tubuh. Itulah rahasia tetap sehat, tetap vitalitas. Janji Tuhan di Mazmur 92, sampai masa tua aku tetap sehat, menceritakan bahwa Tuhan itu benar. Jadi diberkati hari ini. Ada pengharapan? Ada semangat? Enggak takut? Enggak takut dong, kan dia Immanuel. Ketika engkau ambil nafas, engkau menghembuskan nafas, dia sang nafas itu bersamamu. Pemilik surga itu diam di dalam. Live 2026 tetap live. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri, doa dulu. Kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami merasakan pengharapan yang luar biasa. Ada sukacita, ada semangat. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Engkau Allah Immanuel menyertai kami. Tidak hanya menyertai tapi diam di dalam kami. Maka kami adalah pemilik kerajaan Allah. Pemilik kerajaan surga. Terima kasih Tuhan.
buat keberadaan kami. Dan kami tidak takut menghadapi tahun 2026 karena Engkau Allah Immanuel. Dan kami tahu Tuhan bahwa agenda besar-Mu adalah agar semua orang diselamatkan. Dan hari ini Tuhan, kami mau dipakai sebagai alat untuk memberitakan Injil kemanapun kami berada. Kami adalah kitab yang terbuka dibaca banyak orang. Lewat hidup kami, mereka melihat Yesus hidup di dalam kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, meteraikan dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih. Buana. Bagaimana saudara-saudari? Siap untuk 2026? Kok siap? Mari penuh harapan. Oke, selanjutnya pengumuman ya. Tuhan, Engkau berfirman, bergembiralah di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Bapa di surga, hari ini kami membawa pokok doa syafaat atas perusahaan Krama Yuda Group dan dealer-dealernya. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika ada orang benar di situ, Tuhan, Engkau akan melimpahi berkat-Mu. Engkau akan memperluas bisnis ini. Dan Tuhan, Engkau sendiri yang akan memperbesar tempat usaha Krama Yuda Group dan dealer-dealernya diperbesar, diberkati berlimpah-limpah, dilindungi dari semua yang jahat, dilindungi dari semua kehancuran dan kebangkrutan. Tidak ada kebangkrutan sebab ada anak Tuhan di tempat itu. Dan semuanya menjadi semakin besar, diberkati berlimpah di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk persekutuan Tuhan dan untuk seluruh karyawan persekutuan Tuhan yang ada di Krama Yuda Group. Tuhan, agar mereka menjadi orang yang berprestasi. Roh keahlian, kecerdasan, hikmat Tuhan mengalir atas mereka. Mereka lebih unggul daripada orang-orang sekelilingnya, lebih pandai, dipenuhi dengan hikmat Tuhan, dan menjadi orang-orang yang diandalkan oleh para petinggi di tempat ini. Dalam nama Yesus, Tuhan, kami berdoa juga untuk kesehatan mereka, anak-anakmu di tempat ini. Jauhkan dari semua sakit penyakit, jauhkan dari semua malapetaka. Tuhan, Engkau melindungi seluruh anak-anakmu di tempat ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk NKRI, untuk kondisi kesehatan ekonomi sosial di Indonesia, untuk bangsa ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu mulai menguasai atas bangsa ini. Sebab Engkau melihat ada begitu banyak orang benar di Indonesia. Dan biar Engkau mulai mengubah para pemimpin bangsa kami, mereka mempunyai roh takut akan Tuhan, dan Tuhan, mereka bekerja untuk kesejahteraan rakyat di dalam nama Yesus. Kami menolak setiap orang-orang jahat yang memiliki roh radikal yang hendak menghancurkan bangsa ini. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk para hamba Tuhan yang ada di Indonesia, gereja-gereja yang ada di Indonesia, dan berdoa khusus untuk Natal besok Tuhan, tidak ada kekacauan, tidak ada bom, tidak ada malapetaka apapun. Tuhan, Engkau menyertai bangsa ini. Engkau menyertai anak-anak-Mu yang akan merayakan Natal nanti Tuhan. Kami akan bersuka cita sebab kehadiran-Mu menyelamatkan keluarga kami, menyelamatkan hidup kami, dan
mereka ke dalam tangan-Mu. Kami mencabut roh sakit penyakit. Dan hari ini oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh, diberkati, dan pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan acara Natal di PD KTB. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Natal ini tidak seperti biasanya. Tapi kami sudah mengerti kehendak Tuhan dan agenda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.